Assalamualaikum, selamat datang di channel Ismi Nur Aziza. Di video kali ini aku membuat floss roll atau roti abon gulung yang rasanya enak, bikinnya juga gampang, bisa banget dijadiin ide jualan rumahan. Langsung aja kita buat. Pertama kita siapkan tepung terigu protein tinggi 500 gram. Kemudian kita campurkan dengan gula kurang lebih 6 sendok makan. Lalu kemudian ada 4 sendok makan susu bubuk full cream. Kemudian ada 8 gram ragi instan. Jika semua sudah tercampur, kita aduk hingga merata. Lalu kemudian untuk airnya kurang lebih 200 ml. Campurkan secara bertahap, sedikit demi sedikit. Jika sudah agak memadat, ceplokkan 2 butir telur ayam. Untuk ukurannya, yang kecil-kecil aja, jangan yang terlalu besar ya. Kalau misalnya terlalu besar, akan terlalu lembek adonannya, tapi sebenarnya masih dalam tahap aman. Oke, sekarang kita masukkan 60 gram mentega. Kemudian 1 sendok teh garam. Lalu kemudian kita aduk merata hingga benar-benar tercampur. Cukup lumayan menantang karena adonannya terlalu lembek. Tapi ini ingat ya, masih aman banget. Jika sudah rata seperti ini, adonan kita ketengahkan, boleh pakai bantuan spatula seperti ini. Lalu kemudian kita tutup menggunakan kain bersih. Proofing atau istirahatkan kurang lebih 30-45 menit hingga mengembang 2 kali lipat. Dan ini udah 30 menit. Kita buka lalu kita kempeskan. Kita uleni sebentar di alas adonan. Jangan lupa untuk terlebih dahulu taburi dengan tepung agar tidak lengket. Secukupnya aja dikira-kira. Letakkan adonan, kita uleni hingga kalis. Sekarang terlihat ya, jadi tidak lengket dan mudah diatur. Satu adonan ini kurang lebih 1 kiloan. Aku akan bagi 3 adonan. Masing-masing 300 gram lebih adonan. Kita beri tepung lagi sedikit, kemudian dibulatkan seperti ini. Ambil satu adonan, kemudian kita cetak di loyang, lebarkan, boleh pakai bantuan gelas atau rolling pin. Kalau aku cukup pakai tangan aja. Lebarkan terus hingga full ujung ke ujungnya. Jika sudah seperti ini, lalu kemudian kita tusuk menggunakan garpu. Tujuannya roti agar tidak menggembung, agar tetap flat atau datar. Lalu kemudian kita beri olesan kuning telur. Di sini kita membutuhkan cukup 2 butir kuning telurnya aja. Karena kuasnya nggak ada, aku menggunakan sendok aja. Jika semuanya sudah merata, tahap selanjutnya kita akan beri topping. Jadi di sini aku beri irisan cabai merah, tapi mohon maaf ini ketebalan ya. Teman-teman kalau mau praktek boleh ditipisin potongan cabainya. Lalu kemudian ada irisan daun bawang, taburi aja secukupnya. Yang terakhir, taburi dengan biji wijen, hitam dan putih. Tekan-tekan agar lebih menempel dan agar tidak mudah lepas. Lalu kemudian
di-proofing kembali kurang lebih 45 menit. Sambil menunggu, kita bikin olesan rotinya. Ada 150 gram mayones, kemudian tambahkan 90 gram kental manis, diaduk-aduk hingga merata, dan udah jadi. Kita sisihkan terlebih dahulu, kemudian kita cek, ini udah aku proofing kurang lebih 45 menit. Untuk teman-teman yang pakai oven tangkring kayak aku, usahakan panasnya harus maksimal. Sebelum dimasukkan, oven tangkring udah aku panasin kurang lebih 15 menit dengan api yang cukup agak besar. Baru roti boleh masuk. Panggangnya jangan lama-lama, cukup 15 menit aja. Menggunakan api sedang. Di 5 menit terakhir, aku balik atau aku tukar bagian atas ke bawah, bagian bawah ke atas seperti ini. Jika sudah 5 menit, langsung aja kita angkat. Di bagian bawah, aku alasi dengan kertas nasi. Kalau teman-teman ada pakai kertas roti. Bagian pinggiran-pinggirannya, aku seset-seset aja kayak gini. Takutnya dia nempel. Jadi ini pencegahan agar rotinya juga aman. Kemudian, kita buka loyangnya. Teman-teman bisa perhatiin di video aja. Boleh dihentak-hentak seperti ini. Dan alhamdulillah hasilnya bagus, matang. Kemudian aku tutup lagi menggunakan kertas nasi. Aku tutup juga menggunakan kain bersih. Lalu kemudian ditindih menggunakan benda yang mengotak kayak gini. Cukup 10 menit aja. Tujuannya agar roti tetap lembab dan tidak mudah sobek. Dan ini dia abonnya. Aku pakai abon ayam. Sebelum dipakai, biasanya abon itu ada yang gede, kita bubuk-bubukin aja pakai tangan kayak gini. Jika sudah, disisihkan dulu. Kemudian kita lihat roti yang kita tadi tutup. Langsung aja kita olesi dengan campuran mayo dan susu kental manis. Ratakan hingga seluruhnya terlumuri. Langkah selanjutnya, kemudian kita kasih abon. Ingat ya, jangan terlalu tebal. Kalau ketebulan, dia bakalan susah ngegulungnya. Cukup tipis-tipis aja, karena kan nanti luarnya juga pakai abon ya. Jadi nggak akan terlalu giung atau enak gitu. Kemudian, jika sudah, aku sengaja diseset-seset kayak gini, agar nanti pas gulung lebih mudah. Ingat ya, jangan sampai dalam nanti putus. Kemudian kita gulung secara perlahan. Insya Allah ini ngegulungnya gampang banget. Teman-teman pasti bisa. Simak aja videonya sampai selesai. Gak apa-apa ya, perlahan-lahan aja tapi pasti. Jika sudah tergulung seperti ini, kita padetin lagi menggunakan spatula, cukup digini-giniin aja. Ingat, jangan dulu dibuka, biarin aja hingga dingin. Ulangi cara yang sama sampai selesai. Satu adonan ini bisa menghasilkan 3 roll seperti ini. Ini udah dingin, langsung aja kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata aman ya. Nggak ada yang retak ataupun sobek. Kemudian bagian sisi keduanya dipotong atau dibuang aja. Jika sudah seperti ini, kita bagi 4 bagian. Biar nggak terlalu tipis ya. Ini alhamdulillah ya, tangannya sudah dipastikan bersih. Kurang lebih jadinya seperti ini. Mohon maaf kalau kurang estetik. Karena ini aku potongnya pakai pisau dapur biasa, bukan pisau khusus roti. Kemudian kita ambil satu bagian roti. Langsung kita olesi menggunakan campuran mayo dan SKM. Diolesi hingga merata. Langsung aja kita cocolkan ke abon ayam. Lanjutkan dengan sisi yang lain, caranya sama. Ini mohon maaf ya kalau kurang jelas. Tapi teman-teman insya Allah mengerti dan paham. Nah, dicocolnya cukup seperti ini aja, dia akan menempel. Ulangi cara yang sama hingga rotinya habis.
Alhamdulillah ini floss rollnya udah jadi. Cantik dan menggiurkan banget. Bikin ngiler. Teman-teman kalau mau jualan ini bisa dijual per box atau per satu bagian ini langsung aja diplastikin, dititip di warung-warung. Insya Allah laku dan laris. Dicatat tips-tipsnya agar hasilnya juga berhasil. Sekarang kita buka dalamnya. Pas tadi kelihatan sedikit, pas dibuka kayak gini, kelihatan banyak dan full abon banget. Waktunya kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Asli ini rasanya enak banget. Anak aku sampai suka. Seriusan ini bakalan aku recook. Untuk teman-teman, selamat mencoba. Semoga berhasil. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.